Jalur yang tak pernah ada di peta. Arman adalah seorang pendaki berpengalaman yang selalu tertarik menjelajahi jalur-jalur baru. Baginya, mendaki bukan sekadar hobi, melainkan cara untuk menantang dirinya sendiri. Kali ini, ia memilih gunung yang belum terlalu banyak dijamah, sebuah gunung yang menurut penduduk setempat masih perawan dan penuh misteri. Namun, peringatan warga tak membuatnya gentar. Dengan perlengkapan lengkap, ia memulai pendakian seorang diri. Hari pertama berjalan lancar, Arman menikmati perjalanan melalui jalur yang masih alami. Udara sejuk, pepohonan menjulang tinggi, dan suara burung-burung liar menciptakan harmoni yang menenangkan. Ia mengikuti jalur yang sudah ada di peta, memastikan bahwa ia berada di rute yang benar. Namun, menjelang sore hari, sesuatu yang aneh terjadi. Kabut turun dengan cepat, jauh lebih pekat dari yang pernah ia alami sebelumnya. Seakan-akan ada sesuatu di balik kabut itu yang mengawasi. Arman mengusap peta yang mulai basah oleh embun dan memeriksa kompasnya. Arah jarum kompas berputar tidak menentu. Ia merasa ada yang tidak beres, tetapi memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan, yakin bahwa ia akan menemukan tempat datar untuk berkemah. Setelah berjalan beberapa menit, jalur yang ia lalui mulai terasa asing. Pohon-pohon yang tadi tampak rimbun dan hijau kini berubah menjadi ranting-ranting kurus, seperti telah mati bertahun-tahun. Suasana begitu sunyi, terlalu sunyi. Tak ada lagi suara burung atau serangga. Hanya desiran angin yang terdengar bagai bisikan halus. Arman berhenti sejenak, meneliti peta dengan seksama. Ia yakin jalur ini seharusnya mengarah ke area peristirahatan, tetapi yang ia temukan hanyalah jalan setapak kecil yang melingkar ke dalam hutan yang lebih lebat. Anehnya, jalan ini tidak ada dalam peta. Mungkin ini jalur baru yang belum didokumentasikan, pikirnya. Namun, semakin ia melangkah, perasaan tidak nyaman mulai merayap dalam dadanya. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari balik pepohonan. Arman menoleh ke belakang, tapi tak ada siapapun. Ia menghela napas, menganggap itu hanya suara ranting yang patah tertimpa sesuatu. Namun, langkah itu kembali terdengar, lebih dekat, lebih nyata. Seakan-akan ada yang mengikutinya. Arman mempercepat langkahnya. Jalur semakin menyempit, membuatnya harus menyingkirkan ranting-ranting yang menghalangi. Saat itulah ia melihatnya, sebuah gubuk tua yang berdiri di tengah hutan, tertutup oleh lumut dan akar-akar yang merayap di dindingnya. Tidak ada catatan tentang bangunan ini dalam laporan pendakian manapun yang pernah ia baca. Dari dalam gubuk, terdengar bisikan lirih. Suara yang nyaris tak terdengar, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya meremang. Arman terpaku. Suara itu terdengar seperti seseorang yang memanggilnya. Dengan hati-hati, ia melangkah mendekati gubuk itu. Semakin dekat, ia merasa dadanya semakin sesak, seolah-olah udara di sekelilingnya menjadi lebih berat. Tangannya terulur ke pegangan pintu kayu yang sudah lapuk. Saat ia menyentuhnya, tiba-tiba suara keras terdengar dari dalam, seperti sesuatu yang jatuh atau dilemparkan. Arman mundur selangkah. Adrenalinnya meningkat. Ia ingin pergi, tapi rasa penasaran menahannya. Dengan napas tertahan, ia mendorong pintu gubuk perlahan. Di dalam, ruangan itu gelap dan lembab. Bau anyir menyengat hidungnya. Dindingnya penuh dengan coretan-coretan aneh, seperti mantra atau simbol kuno yang ia tak pahami. Di tengah ruangan, ada sesuatu yang tertutup kain putih. Kain itu bergerak sedikit, seperti ada sesuatu di bawahnya. Jantung Arman berdegup kencang. Tiba-tiba, kain itu tersibak dengan sendirinya. Di bawahnya, terbaring sesosok tubuh manusia yang sudah membusuk. Matanya kosong, wajahnya membiru, dan kain kafan yang membungkusnya dipenuhi tanah dan bercak darah kering. Arman terhuyung mundur, napasnya memburu. Saat ia hendak berlari keluar, suara di belakangnya berbisik tepat di telinganya. "Kamu seharusnya tidak ada di sini." Arman menoleh. Di sudut ruangan, bayangan tinggi berdiri. Sosok itu membungkus tubuhnya dengan kain lusuh, wajahnya kabur, seperti kabut yang bergerak tanpa bentuk. Mata sosok itu kosong, menatap langsung ke arahnya. Arman melangkah mundur, tapi pintu yang tadi terbuka kini tertutup rapat. Sosok itu bergerak mendekat, kainnya menyeret di lantai, mengeluarkan suara gesekan yang membuat kepala Arman terasa berdenyut. Tiba-tiba, bayangan itu mengangkat tangannya. Dalam sekejap, ruangan itu berubah. Dinding-dinding gubuk menjadi dinding batu yang penuh ukiran wajah-wajah mengerikan. Lantai berubah menjadi tanah lembek yang menyerupai lumpur pekat. Arman tersadar, ia tidak lagi berada di dunia yang ia kenal. Ia berusaha berteriak, tapi suaranya tak keluar.
Bayangan itu semakin dekat, kainnya berkibar seolah ditiup angin dari dalam tubuhnya sendiri. Kamu sudah masuk ke jalur kami. Arman merasakan kakinya tertarik ke dalam tanah. Ia berusaha melawan, meronta, tapi semakin ia bergerak, semakin dalam tubuhnya terhisap. Bayangan itu kini tepat di hadapannya. Wajahnya mulai terlihat lebih jelas, wajahnya adalah wajah Arman sendiri, tapi membusuk, dengan mata kosong dan senyum yang mengerikan. Sekarang, kamu adalah bagian dari kami. Arman ingin berteriak, tapi kegelapan menelannya. Esok paginya, tim pencari menemukan ranselnya di pinggir jalur resmi. Namun, tak ada jejak Arman dimanapun. Jalur yang ia lalui tak pernah ditemukan, karena jalur itu memang tak pernah ada di peta.